Mei 2024, tertulis dari Amsal pasal 6 ayat 9 dan Amsal 20 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikian. Amang Inang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada baru-baru ini saya membuka postingan di TikTok atau di Facebook juga mengenai mengapa orang Jepang katanya itu lebih memiliki umur yang lebih panjang katanya. Saya kurang tahu apakah penelitiannya tertulis di buku mana mereka menuliskan hal itu, saya kurang tahu memang, tapi saya hanya melihat di media sosial. Dan katanya mengapa begitu, karena di Jepang orang sangat suka bergerak. Dan ternyata katanya orang yang suka bergerak lebih tinggi tingkat kesehatannya daripada orang yang tidak suka bergerak atau tidak suka bekerja. Ada ilustrasi di orang Batak begini katanya. Biasanya orang Batak itu, biasanya mama-mama Batak, opung-opung Batak sangat suka bekerja yang sebagian ya. Dan ada ilustrasi satu saat ada pertanyaan kepada opung ini. Opung, las marohamate ay mulo mati manang namahuan noko masuk surga noko, tanya. Nah, nanti opung masuk surga katanya. Lalu si opung bilang, kalau masuk surga kenapa yang rupanya di sana katanya. Senang-senanglah kau, nyanyi-nyanyi, senang-senang, ketawa-ketawa, sama-sama orang percaya di sana katanya. Apa yang dikatakan oleh opung ini? Tak pola lawa tu surga, ndak usahlah ke surgaku. Karena sakitnya kepala aku, cuma duduk ngomong-ngomong, tidur-tidur enak-enak nyanyi-nyanyi. Sakit kepalaku. Maunya adalah kerjaanku. Ikon dong dohu tiup, kerjaanku baru senang rasaku. Makin sakitnya kepalaku kalau tidur-tidur aja. Kalau ngobrol-ngobrol aja nyanyi aja katanya. Jadi itu satu ilustrasi yang sangat sederhana, tapi kita mau melihat bahwa pergerakan itu sesungguhnya sangat penting. Dan ada penelitian di Amerika katanya tahun 1982 sampai 1988. Jadi ada 6 tahun katanya penelitian tentang orang yang kurang suka bergerak. Jadi orang yang dalam artian kalau kita hubungkan dengan Amsal yang kita baca tadi, itu orang yang suka tidur-tiduran, malas-malasan dan lain sebagainya. Jadi ternyata penelitian tentang gaya tidur yang di Amerika ini mengatakan bahwa jam normal untuk tidur itu 7 jam per hari. Di Indonesia kita mengatakan 8 jam ya, 7 jam. Jadi resiko kesehatan yang semakin baik ketika dia boleh mencapai 7 sampai 8 jam dalam tidurnya. Dan kalau lebih dari situ, maka resiko kesehatannya pasti menurun. Ada katanya yang bernama Dr. Daniel Kripke. Dr. Daniel Kripke di Amerika pada tahun 1982 sampai 88 itu mendeteksi kecenderungan apnea terhadap mereka yang suka tidur terlalu lama dan tidak suka bergerak ya, bermalas-malasan itu semua. Jadi apnea itu adalah kesulitan untuk bernapas dan mengganggu fungsi otak dan jantung. Jadi apnea itu katanya akan semakin tinggi resikonya kalau suka tidur terlalu lama atau bermalas-malasan terlalu lama. Tentu bagi kita yang suka bergerak, kecuali kalau sakit, pasti kita benci dengan tidur-tidurannya kalau kita suka bergerak. Kecuali kalau sakit, apa boleh buat ya, kita harus tidur-tidur dan istirahat. Justru kalau kita pegang pekerjaan itu akan mengganggu kesehatan kita.
Oke, kita kembali kepada apnea. Menurut penelitian dari Dr. Daniel Kripke ini, jam tidur yang paling sehat tadi 7 jam tadi. Tentunya kita harus menghargai dan menjadikan setiap hasil penelitian itu sebagai satu masukan yang berarti agar kita tetap memiliki tubuh yang sehat ya. Tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat kita dapat bekerja, kita dapat melayani sesama, kita dapat berbuat yang lebih baik dalam kehidupan kita dan hidup lebih berkualitas. Ini merupakan masukan yang baik bagi kita yang suka bermalas-malasan dengan tidur sepuas-puasnya ya. Alkitab pun berbicara tentang tidur yang berkepanjangan yang diidentikan dengan kemalasan yang kita baca tadi di Amsal 6 ayat 9 dan Amsal 20 ayat 13. Hai pemalas, berapa lama engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Akibat dari kebiasaan bermalas-malasan dan memanjakan diri dengan tidur berlama-lama adalah kemiskinan. Karena orang yang malas enggan melakukan satu pekerjaan. Tetapi selain itu, pikirkan juga akibat kebanyakan tidur yang tidak baik untuk kesehatan Anda, untuk kesehatan kita. Sebenarnya di dalam kehidupan kita ada banyak hal segi hal positif yang boleh kita lakukan, kita kerjakan, dan yang tentunya yang bernilai yang bisa kita kerjakan untuk mengganti habisnya waktu kita tidur itu, untuk mengisi waktu-waktu kita. Ada banyak hal positif yang boleh kita lakukan. Saya yakin ketika Alkitab menentang kebiasaan tidur berkepanjangan, ia punya alasan tersendiri selain apa yang ia sebutkan, bahwa orang yang suka tidur akan mendatangkan kemiskinan. Kemungkinan besar Alkitab atau Salomo ya, dalam hal ini penulis Amsal, menunjuk pada gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kebanyakan tidur. Maka tidurlah secukupnya sehingga kesehatan kita tetap terpelihara dan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna dalam kehidupan ini. Kebanyakan tidur salah dan kurang tidur salah. Cuma ada hal yang menarik, ketika saya tidak bisa tidur karena sakit yang saya alami, saya bilang begini, terima kasih Tuhan, masih syukur saya nggak bisa tidur daripada nggak bisa bangun. Gitu. Jadi tetaplah semangat, Tuhan memberkati, tetap kuat, karya Tuhan menyertai kita terus-menerus, dan kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan selagi kita masih punya kesempatan. Tuhan memberkati bagi setiap orang yang sedang terbaring sakit sehingga sulit untuk bergerak, melakukan aktivitas. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus kita percaya Tuhan berkuasa untuk melakukan apapun juga. Tuhan memberkati. Amin.